Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rika Nursa Putri dari kelas PBS 5B. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perbankan syariah, mulai dari pengertian, prinsip, dasar hukum, sejarah, serta produk dan akadnya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam. Sistem ini didasarkan pada keadilan, larangan riba atau bunga, dan menghindari praktik yang dianggap tidak halal. Di era modern, perbankan syariah semakin berkembang sebagai alternatif yang kompetitif terhadap perbankan konvensional. Selanjutnya yaitu dasar hukum bank syariah dan prinsip dasar bank syariah. Dasar hukum bank syariah yang pertama yaitu ada Al-Quran. Larangan riba disebutkan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 275 sampai dengan 279. Yang kedua ada hadis dari Nabi Muhammad SAW melarang praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi. Ketiga, fatwa ulama. Dalam konteks modern, berbagai fatwa diterbitkan untuk mendukung praktik perbankan syariah. Prinsip dasar dari perbankan syariah yaitu pertama, larangan riba, tidak adanya bunga dalam setiap transaksinya. Yang kedua, pembagian risiko, mengutamakan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Yang terakhir yaitu kegiatannya halal, hanya memuat aktivitas bisnis yang halal menurut syariah Islam. Next, sejarah singkat perbankan syariah. Gagasan perbankan syariah muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap kebutuhan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Tahun 1975, berdirinya Islamic Development Bank atau IDB di Arab Saudi untuk mendukung proyek pembangunan berbasis syariah. Pada tahun 1980-an, perbankan syariah mulai berkembang di berbagai negara seperti Malaysia, Pakistan, dan Iran. Tahun 1991, berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI sebagai bank pertama syariah di Indonesia. Pada tahun 1998, perbankan syariah di Indonesia mendapatkan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dan pada tahun 2008 diterbitkan lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur perbankan syariah secara komprehensif. Perbankan syariah telah berkembang pesat di dunia dengan lebih dari 60 negara yang memiliki sistem perbankan syariah.
Di Indonesia sendiri, pangsa pasar perbankan syariah terus meningkat sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Selanjutnya, produk dan akad-akad bank syariah. Yang pertama yaitu ada akad mudharabah atau bagi hasil, yaitu nasabah sebagai pemilik dana atau sahibul mal memberikan modal kepada bank atau pihak lain mudharib untuk dikelola dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Produknya yaitu seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan modal kerja. 2. Akad musyarakah atau kerjasama, yaitu bank dan nasabah bekerja sama memberikan modal untuk usaha dan keuntungannya dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal. Produknya yaitu seperti pembiayaan investasi dan modal kerja. 3. Akad murabahah atau jual beli, yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati. Produknya yaitu seperti pembiayaan rumah, kendaraan, atau barang konsumtif lainnya. 4. Akad wadiah atau titipan, yaitu bank menjaga dana nasabah sebagai titipan tanpa memberikan ketidaksinambungan atau bonus bersifat sukarela. Produknya yaitu seperti tabungan dan giro syariah. 5. Akad istisna atau pesanan produksi, yaitu bank membiayai pembuatan barang atau proyek berdasarkan pesanan nasabah. Produknya yaitu seperti pembiayaan konstruksi dan manufaktur. 6. Akad ijaro atau sewa, yaitu bank menyewakan barang kepada nasabah dengan biaya sewa yang disepakati. Produknya yaitu pembiayaan sewa alat berat, kendaraan, atau rumah. 7. Akad ijaro mutahiyab bitamlik atau IMBT, yaitu bank menyewakan barang kepada nasabah dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Produknya yaitu seperti pembiayaan rumah atau kendaraan sewa syariah. 8. Akad rahn atau gadai, yaitu nasabah memberikan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Produknya yaitu seperti gadai syariah. 9. Akad wakalah atau perwakilan, yaitu bank bertindak sebagai perwakilan untuk melaksanakan transaksi atas nama nasabah. Produknya yaitu seperti layanan transfer, pembayaran, dan pendaftaran haji. 10. Akad kafalah atau penjaminan, yaitu bank menjamin kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Produknya yaitu seperti garansi bank dan kartu pembiayaan syariah. 11. Akad qard atau pinjaman kebajikan, yaitu bank memberikan pinjaman tanpa bunga, hanya meminta pengembalian pokok dan biaya administrasi. Produknya yaitu seperti pinjaman sosial dan dana talangan haji. Selanjutnya ada keuntungan menabung atau menggunakan layanan di bank syariah. Keuntungan yang didapat yang pertama, 1. Sistemnya berdasarkan prinsip syariah. 2. Transparasi atau transparan. 3. Bebas dari riba atau bunga. 4. Pilihan produknya sangat beragam. 5. Keuntungan sesuai dengan kinerjanya. 6. Mendorong kesejahteraan sosial. 7. Keamanan dana. 8. Investasi etis dan halal. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Perbankan syariah menawarkan alternatif yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kehalalan, dan keinginan. Dengan prinsip-prinsip yang unik, perbankan syariah mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan spiritual yang signifikan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan inovasi, edukasi, dan dukungan regulasi, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai bagian penting dalam sistem keuangan global. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang perbankan syariah dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.